Kereta api luar biasa rute stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi diberangkatkan hari ini. Untuk mengetahui situasi dan mekanisme keberangkatan KLB, informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisrina Kirana langsung dari stasiun Gambir. Nisrina, bagaimana situasi terkini di stasiun Gambir terkait dengan keberangkatan dari kereta KLB ini? Ya Vera dan juga pemirsa, situasi terkini di stasiun Gambir Jakarta Pusat ini memang sudah lengang dari para penumpang karena tadi tepat pada pukul 7.15 dan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kedua rangkaian kereta api luar biasa atau KLB ini sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Dan dari kedua rangkaian kereta tersebut hanya digunakan dua gerbong, yang mana satu gerbong diperuntukkan untuk kelas ekonomi dan gerbong lainnya ini untuk kelas eksekutif. Dan tadi ada 113 penumpang yang diikut sertakan dalam perjalanan KLB tersebut dengan rincian KLB pertama ini mengangkut sebanyak 48 penumpang, sementara KLB kedua ini mengangkut sebanyak 65 penumpang, yang mana jumlah ini sesuai dengan prosedur yang juga ditetapkan, yang mana PT KAI hanya diizinkan untuk mengangkut penumpang maksimal 50% dari jumlah kursi yang tersedia dalam satu perjalanannya. Dan untuk diketahui, kedua rangkaian kereta api luar biasa ini nantinya akan transit di dua stasiun sebelum nantinya tiba di stasiun tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Untuk KLB lajur selatan nantinya akan transit di stasiun Jogja dan juga stasiun Solo Balapan. Sementara untuk KLB jalur utara ini akan transit di stasiun Cirebon dan juga stasiun Semarang sebelum nantinya tiba di tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Dan juga Vera dan pemirsa, ini perlu ditekankan kembali bahwa operasional KLB bukan diperuntukkan bagi warga yang hendak mudik, melainkan hanya diperuntukkan bagi warga yang memang betul-betul memerlukan untuk melakukan perjalanan yang mendesak, sehingga PT KAI bersama dengan gugus tugas COVID-19 ini tentunya melakukan proses seleksi yang ketat bagi para calon penumpang untuk bisa diikutsertakan dalam perjalanan KLB. Dan untuk itu prosedural tentunya ditetapkan, yakni bagi para calon penumpang ini diwajibkan untuk melengkapi sejumlah berkas. Bagi calon penumpang yang merupakan ASN ataupun pegawai diwajibkan untuk membawa surat keterangan tugas dari instansi ataupun lembaga. Sementara untuk calon penumpang yang keluarganya sakit ataupun meninggal ini diwajibkan untuk membawa surat keterangan sakit keluarganya ataupun keluarganya yang meninggal. Dan utamanya bagi para calon penumpang diwajibkan untuk membawa surat keterangan bebas atau negatif dari COVID-19 dari rumah sakit ataupun puskesmas. Nantinya apabila berkas lengkapi, kemudian akan dilakukan proses verifikasi dari gugus tugas COVID-19 dan setelah itu barulah calon penumpang diizinkan untuk membeli tiket KLB. Dan sejauh ini dari tanggal 12 Mei hingga kemarin dari PT KAI sendiri sudah menolak sebanyak 186 warga yang ingin membeli tiket lantaran berkas-berkasnya tidak sesuai dengan persyaratan atau prosedural yang telah ditetapkan. Sementara untuk pembelian tiket sendiri ini sudah bisa dilakukan sejak H-7 sebelum jadwal keberangkatan kereta. Dan nantinya apabila ada calon penumpang yang ingin membatalkan perjalanan kereta api ataupun melakukan pengembalian dana, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui aplikasi KAI Akses, dan juga bisa dilakukan melalui langsung datang ke loket yang ada di stasiun, dan nantinya pengembalian dana akan diberikan secara penuh atau 100%. Demikian Vera, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nisrina melaporkan langsung dari stasiun Gambir.